Kali ini kita akan mempelajari materi tentang termodinamika, yaitu khusus membahas tentang pengertian termodinamika dan hukum satu termodinamika. Lalu, apa itu termodinamika? Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar tentang perpindahan energi dalam bentuk kalor dan usaha. Di dalam termodinamika, ada dua istilah yang harus kita ketahui, yaitu sistem dan lingkungan. Sistem adalah suatu benda atau keadaan yang menjadi objek perhatian atau fokus perhatian kita. Sedangkan lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di luar sistem yang dapat mempengaruhi keadaan sistem secara langsung. Sebagai contoh, udara yang ada di ruangan ini bisa kita katakan sebagai sistem. Sedangkan udara yang berada di luar dan cahaya matahari bisa kita katakan sebagai lingkungan. Nah, pernahkah kalian memperhatikan seseorang memasak air? Ya, air yang ada di dalam teko bisa kita katakan sebagai sistem, sedangkan teko, kompor, itu kita katakan sebagai lingkungan. Saat kalian memasak air, berarti kalian telah menambahkan energi kalor ke dalam air atau sistem. Beberapa saat kemudian, air yang kalian masak akan matang. Menurut ilmu fisika, energi dalam air tersebut akan meningkat. Nah, perhatikan kembali pada tutup teko. Tutup teko akan bergerak-gerak. Dalam ilmu termodinamika, dikatakan air tersebut melakukan usaha. Nah, pada peristiwa ini, itulah yang disebut sebagai hukum satu termodinamika. Hukum satu termodinamika menyatakan bahwa untuk setiap proses, apabila kalor ditambahkan ke dalam sistem dan sistem melakukan usaha, maka akan terjadi perubahan energi dalam. Secara matematis, hukum satu termodinamika dinyatakan dengan delta U sama dengan Q dikurang W atau Q sama dengan delta U ditambah W, di mana W adalah usaha yang dilakukan oleh gas dengan satuan Joule, Q adalah kalor yang diterima gas dengan satuan Joule, dan delta U adalah perubahan energi dalam dengan satuan Joule. Perjanjian tanda yang berlaku untuk rumus di atas adalah sebagai berikut. Pertama, apabila sistem menerima kalor, maka Q akan bernilai positif. Kedua, apabila sistem melepas kalor, maka Q akan bernilai negatif. Ketiga, apabila sistem melakukan kerja atau usaha, maka W akan bernilai positif. Dan keempat, apabila sistem menerima kerja atau usaha, maka W akan bernilai negatif. Supaya kalian lebih memahami tentang hukum satu termodinamika, perhatikan contoh berikut ini. Jika kalor sebanyak 2000 Joule meninggalkan sistem dan sistem melakukan kerja sebesar 1000 Joule, maka berapakah perubahan energi dalam sistem? Maka untuk menyelesaikannya, kita cari apa yang diketahui di soal terlebih dahulu, yaitu jika kalor sebanyak 2000 Joule meninggalkan sistem, berarti sistem melepaskan kalor, maka nilai Q akan bertanda negatif, maka Q yaitu sebesar min 2000 Joule. Dan selanjutnya, sistem melakukan kerja sebesar 1000 Joule, berarti sistem melakukan usaha, maka nilai W berharga positif, maka W berharga 1000 Joule.
Maka kita masukkan ke rumus, yaitu delta U sama dengan Q dikurang W. Karena Q-nya tadi adalah min 2000, berarti min 2000 dikurang 1000 sama dengan delta U sama dengan min 3000 Joule. Delta U bertanda negatif menandakan bahwa suhu sistem meningkat. Selanjutnya contoh yang kedua, yaitu jika dilakukan kerja pada sistem sebesar 1000 Joule dan perubahan energi dalamnya adalah 3000 Joule, maka berapakah kalor yang diterima sistem? Untuk menyelesaikannya, terlebih dahulu kita mencari apa yang diketahui di soal. Pertama, jika dilakukan kerja pada sistem 1000 Joule, artinya dilakukan, berarti sistem tersebut menerima usaha. Kalau dia menerima usaha, berarti W bernilai negatif. Maka W sama dengan min 1000 Joule. Dan perubahan energi dalamnya adalah 3000 Joule. Perubahan energi dalam berarti delta U. Delta U sebesar 3000 Joule. Selanjutnya, maka berapakah kalor yang diterima sistem? Artinya yang ditanya di soal adalah Q. Maka rumus Q adalah Q sama dengan W ditambah delta U. Q sama dengan, karena W adalah min 1000. Min 1000 ditambah delta U yaitu sebesar 3000. Q sama dengan min 1000 ditambah 3000 yaitu 2000 Joule. Maka nilai kalor yang diterima sistem sebesar 2000 Joule. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Diharapkan seluruh siswa dan siswi mencatat seluruh materi yang telah disampaikan ke dalam buku catatan fisika kalian dengan rapi. Semoga siswa dan siswi sekalian bisa paham terhadap materi yang telah disampaikan tadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.